الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak sekalian, jamaah pengajian hari Senin dan hari Kamis di Masjid As-Sabirin, Surabaya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan, kemudahan untuk melaksanakan salah satu di antara yang diperintahkan oleh Allah, menuntut ilmu di masjid ini. Dan insya Allah para malaikat senantiasa mendoakan kepada kita semuanya yang bersungguh-sungguh datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Dan juga Rasulullah, Allah menjanjikan melalui Rasulnya, barang siapa yang meninggalkan rumah menuju masjid untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, pagi hari ini masih ada beberapa di antara jamaah atau keluarga jamaah yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Mudah-mudahan jamaah atau keluarga jamaah Senin Kamis yang sedang diuji sakit ini, semoga Allah memberikan kesabaran, semoga Allah cepat memberikan kesembuhan dan kemudian sehat kembali sebagai negara. Kita awali lebih dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, tema pagi hari ini kesempatan emas, kesempatan emas untuk merubah nasib rakyat dan agama. Kenapa saya istilahkan kesempatan emas? Sebagaimana ibu bapak mungkin juga mengikuti situasi yang sedang berkembang. Kalau pemilu yang akan datang ini gagal, kita tunggu kehancuran Islam. Jadi kalau pemilu akan datang ini gagal, yang jadi itu tunggu kehancuran Islam. Makanya saya katakan kesempatan emas. Kesempatan emas. Kalau kesempatan emas ini tidak kita raih, tidak kita capai, sungguh komunis akan tumbuh subur di Indonesia. Karena tanda-tandanya sudah sangat nampak. Tanda-tandanya sudah sangat nampak. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh berusaha merubah nasib. Tidak saja merubah nasib rakyat, tapi lebih dari itu, merubah nasib agamanya rakyat. Islam di Indonesia mayoritas mboten? Mayoritas. Sampai hari ini happy apa mboten? Tidak. Kita mayoritas, tapi kita belum bisa menikmati Islam dengan nikmat. Kenapa? Penguasa negeri ini Islam. Titik. Islam. Titik. Bukan Islam seperti yang diperintahkan oleh Allah, udkhulu bisilmi kafah, jadilah kamu orang Islam berkualitas. Belum seperti itu. Belum seperti itu. Memang presiden kita mari mulai pertama sampai hari ini Islam. Kita belum pernah dipimpin presiden non Islam, ya. Islam. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan merubah nasib rakyat,
merubah nasib rakyat ini dunia, tapi merubah agama tidak sekedar dunia, tapi dunia dan akhirat. Dimulai dasar perintahnya 13:11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dirinya mereka sendiri. Itu yang saya pakai dasar. Allah menyuruh supaya kaum yang sedang mengalami nasib yang kurang menyenangkan harus berusaha merubah diri sehingga nasibnya menjadi menyenangkan. Kecuali kalau sekarang penjenengan sudah merasa enak, ya tidak usah dirubah, wong enak kok. Tapi ayat ini jelas menyuruh kaum masyarakat yang merasa nasibnya kurang enak, rubah supaya nasibmu menjadi enak. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, kecuali kalau kaum itu berusaha merubah nasibnya. Nah, yang saya hormati, merubah nasib rakyat ini duniawi, tapi yang saya inginkan dunia dan akhirat. 28:77. Pahala di akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagian di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dunia ini hanya sekedar jangan dilupakan, tapi akhirat suatu tujuan yang harus. Perhatikan ayat tadi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata. Apa-apa kenikmatan diberikan oleh Allah kepadamu, gunakan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Baru ayat kalimat berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi kenikmatan dunia itu bukan tujuan utama, bukan tujuan utama. Jangan dilupakan. Jadi kita di dunia mulia, tapi di akhirat disitulah yang harus kita capai, kehidupan yang lebih mulia. Berebut menjadi penguasa, kalau tujuannya hanya dunia, kemakmuran dunia, ya akhirnya segala cara ditempuh tanpa memperhatikan halal dan haram. Kalau cuma yang ingin dicapai kebahagiaan dunia. Tapi kalau sudah yang ingin dicapai itu akhirat, insya Allah tidak akan berbuat sakar PDW. Makanya ayat ini ayo dipahami. Katakanlah siapa saja yang kepingin menjadi wakil rakyat, siapa saja yang kepingin jadi penguasa, presiden, wakil presiden, sebagainya, tujuannya jangan hanya dunia titik, jangan hanya ingin mensejahterakan rakyat titik, kesejahteraan dunia, tapi lebih dari itu, sejahterakan rakyat ini dari segi agama, bisa beribadah dengan nikmat dan seterusnya. Di sini Bapak, yang hari ini saya sampaikan, maka niat tergantung niatnya. Berebut menjadi calon presiden, wakil presiden, calon anggota dewan dan sebagainya, niatnya apa? Dunia Pak, kaya, makmur nanti. Tapi akhiratnya belum tentu. Tapi kalau niatnya akhirat, dunianya katut nanti. 17, 18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia. Ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya
meninggalkannya dalam keadaan tercela dan terusik. Barang siapa yang memang niatnya, keinginannya hanya ingin mencapai kedudukan, kesejahteraan dunia, diberi oleh Allah. Kepengen dadi, itulah ayat. Tetapi karena yang diinginkan cuma dunia, walaupun tidak semua penguasa ngawur, tapi banyak sekali wakil rakyat dan penguasa yang ngawur antara halal dan haram. Maka akhirnya mereka disiapkan jahanam oleh Allah. Jangan seperti itu. Maka kembali pada 2877 tadi itu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan duniamu. Nah, ketika dunia juga jangan sakarepe dewe. Lanjut ayat 19. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ayo ayat 19 ini jadi landasan. Jadi tujuannya utamanya akhirat, mensejahterakan rakyat tidak hanya sejahtera di dunia, tetapi juga sejahtera dalam arti agamanya, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sekarang ini bahasa kasar, banyak orang kurang ajar. Zaitun ada nyetel berapa ratus babi, kurang ajar itu. Santri dipakani daging babi. Barusan digerebek oleh polisi dah. Dan itu barangkali bukan kemarin-kemarin, atau sudah lama. Coba tuh. Ya itulah. Jangan sing gampang tidur ngono ae wong iku. Wis paling gampang ngono tidur ngono ae wis. Bayangkan dah, sekian ribu santri dipakani daging babi. Kurang ajarnya top. Tapi ngene ya mek ngene tok. Maka ketika saya ditanya, gimana Ustaz? Jawabannya gampang. Itulah Indonesia. Baik, kita kembali. Jadi kalau yang diinginkan cuma dunia, yaitu sakarpe. Maka mari jangan hanya berniat sejahtera di dunia. Walaupun penjenengan tidak ingin menjadi wakil rakyat, tidak ingin menjadi penguasa, tapi ayo bercita-cita, berkeinginan sejahtera, mulia di akhirat, tapi juga mulia di dunia. Baik. Ya Pak, kalau dulu kita pernah ada Indonesia ini ya, Nasakom. Dulu pernah ya. Sekarang nggak pakai kom. Sekarang NASA. Kalau dulu kan Nasakom, Nasional Agama Komunis. Nasionalnya itu PNI, agamanya itu NU, Islam tapi bagi NU, komnya PKI. Sekarang nggak pakai kom. NASA, nasional dan agama. Siapa nasionalnya? Nasdem. Nasionalnya Nasdem sekarang. Agamanya PKB, NU. Ya. Walaupun PKB bukan NU, PKB belum tentu NU, PAN belum tentu Muhammadiyah. Tapi gampangannya PKB itu ya kebanyakan NU. Jadi ini ya, duet NASA, nasional agama. Ya. Kalau ini dipegang teguh, mudah-mudahan memberi pertolongan. Agamanya betul-betul dijadikan landasan. Jadi tidak sekedar pakai simbol, tapi bagi yang lain juga merapat begitu banyak dunia. Jadi kalau kita mengikuti situasi hari ini pusing, saiki nang kene menang kono.
Hari ini Pak SBY sedang sibuk bicara dengan Mae. Mae sopo? Nenek ya. Makanya kalau berjuang, kalau berbuat itu tidak ikhlas, yaitu muncul ucapan pengkhianatan dan sebagainya. Kecewa tak? Ya wajar. Kecewa itu wajar. Tapi kalau ikhlas bisa diambil hikmah. Ya. Ikuti tahu beritanya ya. Kecewa. Ya, sampai muncul kalimat pengkhianatan dan seterusnya. Makanya sabar itu nanti dalam ayat-ayat untuk meraih kemenangan dan merubah situasi ada banyak persyaratan, diantaranya nanti sabar itu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, 1, 2, 3 sudah. Satu lagi 2969. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berjuang mencari keridhaan kami, bukan berjuang untuk mencari harta kekayaan, bukan berjuang untuk meraih kedudukan saja. Orang-orang berjuang untuk mencari keridhaan kami. Allah akan menunjukkan nanti. Banyak pakai semboyan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh ingin melakukan perubahan nasib rakyat, baik dalam kesejahteraan dunia ini maupun urusan akhirat atau agama. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Allah akan menunjuki jalan, Allah akan berikan bantuan. Dan siapa yang berjalan pasti akan sampai nanti. Jadi keinginan yang kuat untuk merubah nasib ini tidak sekedar tidak sekedar ngomong angen-angen mimpi. Niatnya harus baik, kemudian ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh. Ini niat baik ini gak ditindaklanjuti yang gantung. Sama dengan anak kecil itu kalau ditanya, anak SD tanya, "Rek, sesuk kau pengen dadi apa, Rek?" Presiden. "Rek, sesuk kau pengen dadi apa?" Dokter, kan gitu nggih. Iku cita-cita arek cilik. Tung, gak ditindaklanjuti. Maka balik lagi Bapak, saya istilahkan kesempatan emas, ya. Kesempatan emas. Umpama bal-balan ngono apa injury time. Bal-balan ngono injury time ini dah. Tinju ronde ke-12 sih kan. Jadi berat ronde apa tinju ronde ke-12, ya. Maka mudah-mudahan utamanya umat Islam yang belum memiliki satu keinginan untuk berjuang di jalan Allah, mudah-mudahan nang sadar dan tidak gampang ini. Saya ketika membaca berita Pak SBY ke Bu Mega itu mikir, loh tambah rono. Logika saya, loh kok tambah rono. Padahal Doe kan sudah pernah bilang PDI tidak membutuhkan suara umat Islam. Loh kok malah rono? Ya ini udah kampanye, enggak boleh, padahal aku belum waktunya kok. Kampanye enggak boleh, saya enggak kampanye kok. Lagi pula aturannya kampanye di masjid, di tempat ibadah, di tempat pendidikan enggak boleh. Yang boleh hanya di kantor pemerintahan. Dan itu harus diundang oleh penguasa setempat. Logika saya, mungkinkah Pak Anies diundang karo Pak Tito? Gak mungkin merasaku. Mbok Pak Prabowo diundang, mbok si rambut putih diundang. Loh, Pak Jokowi kan beri isyarat rambut putih, tidak menyebut nama waktu itu. Baik, tapi yakin Ibu Bapak, apapun
ikhtiar manusia, apapun rencana jahat manusia, kalau Allah belum memberi, tidak akan. Tetapi kita tidak boleh cuma menyatakan ayat itu toh. Yang harus kita yakini juga makar. Setiap makar, rencana jahat pasti digagalkan, dihancurkan oleh Allah. Tapi juga tidak cukup dengan pernyataan. Ayatnya kita yakini, makar, makar, rencana jahat dihancurkan oleh Allah. Ya, kita yakini. Cuma tidak bisa kita biarkan saja. Ingin menang dalam pertandingan, ya, Allah akan beri kemenangan, tapi juga tidak cukup diyakini, tapi harus dengan upaya keras tadi itu. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Baiklah, 4 ayat itu cukup, ya. Mulai dari 13:11, 28:77, 17, 18, 19, dan terakhir 29:6 cukup 4 ayat ini. Dengan 4 ayat ini, ayo kembali pada tema tadi, kesempatan emas untuk merubah nasib rakyat, mensejahterakan rakyat. Ini dalam arti urusan dunia, dan mensejahterakan atau nasib tentang agama. Nah, mudah-mudahan tema ini lebih memberikan motivasi, dorongan, ya, utamanya pada kita yang pagi ini ngaji di sini. Tapi siapa tahu suara ini bergema di mana-mana. Nah, itu ya. Sekarang angin kan kencang ya, kemana-mana ya. Apalagi nanti kalau Pak Yusuf sudah nge-share ini, wah, dibaca banyak orang gitu. Baiklah, ya Bapak yang saya hormati, untuk mencapai apa yang kita rencanakan, yang kita inginkan, yang kita tuju, perubahan nasib ini, ada banyak hal. Ada banyak hal. Yang jelas, yang tidak bisa dibantah dan yang harus dimiliki adalah bekal iman dan amal soleh. Satu. Jadi satu yang tidak bisa ditinggalkan, iman dan amal soleh. Kenapa? Karena yang dijanjikan oleh Allah itu ini. Yang dijanjikan oleh Allah ini orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang dijanjikan oleh Allah, yang nanti akan merubah nasib situasi ini. Allah tidak menjanjikan kepada konglomerat, tidak. Allah tidak menjanjikan kepada orang yang pangkatnya bintang 4, tidak. Tetapi yang dijanjikan dalam Al-Quran adalah orang yang beriman dan beramal soleh. 24:55. Yeah. Ya, janji Allah itu. Silakan Ibu, ya. Surat 24 An-Nur ayat 55. Ya. Ya, 24:55. Ya, diulang nanti sampai mana saya stop baru lanjut, ya. Diulang. Stop. Allah telah menjanjikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Allah tidak menjanjikan kepada orang beriman titik, tidak. Allah tidak hanya menjanjikan kepada orang berbuat kebaikan, tidak, tapi digandeng, duet, tidak bisa dipisahkan ini. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, kalau persyaratan yang ditetapkan oleh Allah terpenuhi, maka Allah juga akan memenuhi janjinya. Ingat ya, Allah itu pasti memenuhi janji. Allah tidak akan pernah mengingkari janji.
Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ditepati. Tapi persyaratannya penuhi dulu. Kembali pada ayat. Yang dijanjikan oleh Allah siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Maka ayo. Kalau kita bicara calon, nah kita nanti akan bisa melihat. Kalau memang sudah resmi, sekarang kan belum resmi lah. Yang sudah deklarasi kan baru Anies, ya. Yang dua kan belum deklarasi. Nanti kalau sudah deklarasi 3 pasang, teliti betul ayat ini. Siapa di antara 3 pasang yang betul-betul beriman dan beramal soleh? Ngono carane. Bukan kedekatan, bukan karena bapaknya dan seterusnya. Ya. Ingat ya, ingat. Jadi kalau nanti sudah betul-betul resmi, ini calonnya, pasangan-pasangannya, terapkan janji Allah ini. Yang dijanjikan oleh Allah adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Apalagi ini imannya dioncei. Iman sing opo? Nah, iman yang sungguh-sungguh, bukan iman-imanan. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang beriman sebenar-benarnya. Bukan iman merek, bukan iman pengakuan, tapi iman yang sebenar-benarnya. Bagaimana orang yang beriman sebenar-benarnya itu? Manakala Allah memberikan aturan, sikap orang beriman itu sami'na, itulah orang yang beriman sebenar-benarnya. Jadi siapa saja ya, nanti yang maju, termasuk siapa saja yang nanti kepingin menjadi wakil rakyat, telitiin dulu, adakah dia ini orang yang beriman, beramal soleh? Jangan sampai ibu bapak itu memilih kucing di dalam karung, gak ngerti di putih tah hitam apa doreng-doreng. Baik, iman dan amal soleh ya. Iman yang sami'na wa ta'na, saya dengar, saya taat. Iman yang bagaimana lagi? Iman yang murni, iman yang tidak dicampur dengan kedoliman, iman yang tidak dicampur dengan syirik. 682 ya. Nanti kembali ke 2455 ya. Sekarang dulu ya, 682 orang-orang yang beriman ya. Silakan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-campurkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi yang dijanjikan oleh Allah tadi ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Ini baru ngoncai iman itu, belum amal solehnya. Jadi imannya iman yang sungguh-sungguh. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang beriman yang sebenar-benarnya. Bagaimana iman sebenar-benarnya itu? Kalau sudah ditunjukkan aturan Allah, sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat. Dan imannya dijaga betul, jangan dicampur dengan syirik. Disinilah kita. Maka ibu bapak yang saya hormati, ini bukan untuk orang yang sedang mencalonkan saja. Sehari-hari kehidupan kita, iman kita harus kita jaga seperti ini. Jadi ini bukan untuk calon presiden, bukan untuk calon wakil presiden, bukan untuk calon anggota wakil rakyat, bukan. Juga untuk kita. Ayo iman kita sehari-hari dijaga. Saya harus bersikap sami'na wa ata'na. Jangan sampai sami'na wa asaina. Saya mendengar tapi saya berpaling, durhaka, naudzubillah. Nah, baik. Yang kedua, amal soleh. Karena janjinya Allah 2455 tadi itu, Allah telah menjanjikan pada orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu perbuatan yang diniatkan hanya karena Allah, hanya mengharap ridha Allah,
tidak melanggar aturan agama, dan landasannya iman. Niatnya harus jelas karena Allah. Niatnya harus jelas mengharap ridha Allah dan tidak menyalahi Al-Quran. Tapi ingat landasannya iman. Ada loh orang itu beramal ikhlas, tapi caranya tidak benar. Ada orang itu urutannya ikhlas, caranya benar. Niatnya ikhlas karena Allah, caranya benar. Yang kedua ikhlas tapi caranya nggak benar. Yang ketiga tidak ikhlas tapi caranya benar. Yang keempat tidak ikhlas, caranya nggak benar. 4 macam amalan ya. Niatnya ikhlas dan caranya benar. Kira-kira apa ya? Niatnya ikhlas dan caranya benar. Ya bersedekah karena Allah. Gak usah dewer-dewer, gak usah dinekna. Dimasukkan kotak infak dulu. Amplopnya gak ditulisi. Begitu takmir buka teko sapa? Hamba Allah. Ikhlas. Mengharap ridha Allah. Enggak riya dan sebagainya. Lah nek nguncali kaos lho dalan ngono. Iku dan seterusnya. Ikhlas caranya bener. Ikhlas caranya enggak bener. Angger rumah ditekani, Bu, mau ini Bu, ini dari tak foto Bu ya. Ikhlas kok Bu, tapi caranya nggak benar. Hati-hati, ya, ikhlas, tapi caranya nggak benar. Yang ketiga, gak ikhlas, tapi caranya benar. Gak ikhlas, ada katakanlah family datang, ada kebutuhan penting. Ya, tapi karena family ini sering menggoda, sering ngerepoti, ya, karena dia butuh dibantu kan bener tangi, tapi gak ikhlas, bolak balik ganggu, gak ikhlas, tapi bener di mana? Karena familinya atau orang ini tadi butuh dibantu, bener tangi, tapi gak ikhlas, guremeng. Pemain cerita. Yang keempat yang paling jelek, wis gak ikhlas, caranya gak bener. Alhamdulillah. Baik Ibu yang saya hormati, Pak, kembali lagi. Tolong 2455 belum selesai tadi ya. 2455 ini baru poin 1. Cara meraih rencana usaha kita tadi. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Sudah ketemu? Kalimat berikutnya ada 3 janji. Ya, kalimat berikutnya 1 saja dulu. Ya, monggo. Atau dibaca dari awal, enggak apa-apa. Nanti saya stop pas kalimatnya. Iya, silakan Bu. 2455. Ya, apa janjinya? Lanjut. Ya, langsung baca. Itulah janji Allah yang pertama. Allah akan menjadikan mereka siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Dijadikan apa? Penguasa. Ingat, yang dijanjikan sebagai penguasa nanti itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Adapun nanti sing dadi kok gak beriman, salah awak dhewe. Jangan menyalahkan Allah. Jangan mengatakan, oh Allah beli janji, bukan. Salah awak dhewe. Nah, balik lagi. Jadi yang dijanjikan untuk menjadi penguasa berdasarkan surat An-Nur ayat 55 adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Itu apa? Pengaruhnya nanti, efeknya nanti, nek sing berkuasa itu orang yang beriman dan beramal soleh. Lanjut, kalimat kedua.
Inilah Allah akan meneguhkan agama yang agama satu-satunya diridhoi apa? Islam. Inadina innal Islam. Sesungguhnya agama diridhoi oleh Allah hanya Islam. Nek pemimpinnya iku iman dan amal soleh, Islam akan teguh. Jadi pemimpin. Nek pemimpin itu iman dan amal soleh, agama Islam akan diridhoi, akan teguh. Nek pemimpinnya gak Islam, dolim, munafik dan banyak. Ya begitulah. Masjid harus diawasi oleh pemerintah. Ada program dah, seluruh masjid akan diawasi. Walaupun MUI gak setuju dan sebagainya, Muhammadiyah gak setuju. Dan sudah ada BRIN sudah akan membantu sebanyak-banyaknya. Kalau dulu Ustadz akan ada sertifikasi, radikal stop, radikul stop, sing oleh radialus. Inilah keadaan Islam. Karena apa? Ya karena atas seperti itu. Jadi balik pada kalimat atau janji kedua, Allah akan meneguhkan agama satunya diridhoi. Islam akan teguh di Indonesia karena pemimpinnya orang yang beriman dan beramal soleh. Lanjut kalimat terakhir. Itulah janji Allah ya. Jadi nomor satu harus kecekel tangan. Pemimpinnya harus orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian dampaknya agama Islam akan teguh. Dan dampaknya lagi Allah akan merubah situasi. Dari ketakutan menjadi aman. Dari melarat menjadi kaya. Dari utangnya ke iso nyaur dua celengan. Gak sampai ngadekno negara. Digadekno pirang tahun negara sampean? 180 tahun. Lu. Gak main-main ini. Ya apa? Makanya kalau gagal peluang ini, saya sangat khawatir Indonesia nanti menjadi komunis. Karena Presiden Cina yang komunis itu luar biasa memang orangnya. Nah, kita bicara begini gak apa-apa, wong Islam itu juga ada masalah politik kok. Baik, itu nomor satu. Untuk meraih merubah nasib tadi itu, satu adalah iman dan amal soleh. Ampun. Yang kedua, jadi ini poin-poin yang harus kita lakukan. Surat 8 ayat 45. Ada dua poin. Hai orang yang beriman, apabila kamu menghadapi musuh di sini tidak harus perang di lapangan. Musuh di sini termasuk persaingan untuk siapa yang akan menjadi pemimpin nanti. Jadi jangan mengartikan musuh itu perang di medan perang, tapi musuh juga berebut untuk memimpin negara ini. Musuh. Maka Allah memberitahu di situ. Satu, hendaklah kamu istiqomah, berteguh hati. Dalam hal apa? Keyakinanmu yang teguh. Sebagai orang Islam yang teguh pendirian, supaya kamu diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kamu menang, dapat mengalahkan musuh-musuh itu. Satu. Dan yang kedua, zikrullah, mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, berdoa kepada Allah. Kalau sudah tidak istiqomah, goyang maju mundur, menjadi kutu loncat,
Sekarang ini musimnya kutu loncat. Orang-orang kecewa meloncat. Ya. Kecewa di PKS meloncat, mendirikan sendiri. Napa jenenge? Gelora, tapi gak di Pancasila. Saya ndak tahu sing salah itu Pak Amin apa bisane Pak Amin. Kecewa nduk PAN, Pak Amin ngedekno umat. Saya ndak tahu sing salah itu Pak Amin apa bisane Pak Amin. Ketua PAN itu bisane Amin Rais ya. Loh, belum tahu. Besan itu Zulkifli itu besannya Pak Amin Rais. Pak Amin Rais itu pendiri PAN, tapi Pak Amin Rais keluar dari PAN dan mendirikan Partai Umat. Nek sing iki mau mata sapa? Anies Mata. Kecewa ndek PKS ngedekno Gelora. Inilah kehidupan kalau cuma berebut dunia. Mendane nek wong Islam iku dadi siji, ojo mangkelan, ojo tersinggungan. Kalau ada masalah, ayo musyawarah yang enak. Wong Qur'ane lak ngono ta. Apabila terjadi perbedaan di antara kamu, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gak mangkel-mangkelan terus ngedekno dhewe gawe persaingan. Kalau sudah mendirikan sendiri mesti ya ndelek sing didelek sapa? Ya wong sing mangun nang kono. Ya, coba. Maka ayo istiqomah. Istiqomah, teguh pendirian. Ya. Yang kedua, zikrullah, banyak ingat pada Allah. Menghadapi seperti ini ujian, ingat Allah, dan Allah akan memberikan jalan keluar. Sesulit apapun masalah kita hadapi, selama kita ini takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yas'al makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan berbagai macam jalan keluar. Enggak terus motong. Langsung ayat 4, wa may yattaqillaha yas'al min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan kemudahan dalam segala urusan. Gak juta-jutaan. Saya kira juta-jutaan. Saya yakin tokoh-tokoh PKS dengan tokoh-tokoh Gelora mesti gak pati intim. Kan gitu. Dalam? Iya. Yang PKS ya, karena memang ada sakit hati ya, sama dengan PAN kemana, umat kemana, nggak podo. Quran ditinggal, nggak ada musyawarah itu loh, padahal Quran jelas An-Nisa 59, apabila diantara kamu ada perbedaan pendapat, termasuk perbedaan pendapat dalam siapa yang harus kita antar menjadi presiden, wakil presiden. Kalau berbeda, balik na Quran. Harusnya yang bagaimana yang harus kita kono. Di sini ya. Sikap manusia dalam kitab suci. Itu nanti yang akan saya sampaikan di tempat lain temanya itu ya. Baik. Itu baru 2 dan 3. Jadi nomor 1 tadi iman dan amal soleh. Nomor 2 istiqomah. Nomor 3 ingat pada Allah. Dalilnya dua-duanya itu di surat 8 ayat 45 ya. Lanjut. Supaya usaha kita untuk merubah nasib ini betul-betul tercapai dan diridhoi oleh Allah. Sekarang poin 4. Tadi sudah 3 poin ya. Iman amal soleh, istiqomah, zikrullah. Kan sudah 3 poin. Sekarang poin keempat. Ati Allah wa ati Rasul. Poin keempat. Poin kelima, jangan berpecah belah. Poin keenam, sabar. 4, 5, 6 itu dalilnya di surat 8 ayat 46. Dan
Saya sering menyampaikan Al-Quran itu kalau dibaca perlahan-lahan, nggak susu, ketemu. Ini dibaca cepet-cepet, apa yang mau? Nombo. Ayat ini berisi 3 poin. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jangan kamu berselisih, bantah-bantahan, pecah belah. Dan ketiga, perintah sabar. Dalilnya surat 8 ayat 46. Perintah ati Allah wa ati Rasul itu banyak. Ya, banyak. Dan ingat ibu bapak, yakinilah tidak ada perintah dari Allah yang sia-sia. Semua perintah kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh pasti akan manfaatnya. Poin 4 tadi, ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Apa manfaatnya? Akan mendapat rahmat. Mendapat rahmat. Surat 3 132. Wa ati Allah wa Rasulahu la'alakum tarhamun. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Allah pasti akan memberikan rahmat. Rahmat itu apa? Tidak bisa kita jabarkan, tapi yang jelas sesuatu yang sangat menyenangkan rahmat itu dari Allah. Dan tidak bisa kita ngenangan apa ya rahmat itu apa. Yang jelas kita akan diberi yang enak oleh Allah. Kalau ini perjuangan, rahmatnya apa? Menang. Ya, menang. Ya, ati Allah ati Rasul itu banyak ayatnya. Dan ingat ibu bapak, ati Allah wa ati Rasul itu, taat Allah dan Rasul itu mutlak, tidak ada tawar menawar. Karena di Al-Quran ada ketaatan yang lain. Taat kepada pemimpin ada, taat kepada orang tua ada, birrul walidaini ada. Tapi taat kepada pemimpin tidak mutlak, tergantung pemimpinnya. Taat kepada orang tua tidak mutlak, tergantung bagaimana orang tua kita. Tapi kalau namanya ati Allah wa ati Rasul mutlak, karena Allah tidak mungkin menyuruh kita jelek. Allah mesti menyuruh yang baik. Allah tidak menyuruh pada kita berbuat sia-sia, mesti ada manfaat dan seterusnya. Makanya ati Allah wa ati Rasul mutlak. Nah, poin keempat ya. Poin kelima, wala tanazza'u. Jangan kamu berbantah-bantah. Atau juga menunjuk surat 3 103. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya, jadi poin 5 itu, poin 5 ibu bapak bisa memberi keterangan lagi surat 3 ayat 103. Ya. Berpegang teguhlah kamu pada agama Allah Islam. Jadi harusnya orang Islam itu ayo ngumpul, wong Islam ngumpul. Ya. Ditambah lagi jangan bercerai. Ayatnya wis diwaca bolak-balik. Bolak-balik pemene Ramadan khatam ping pira iki. Wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Tapi kenyataannya persis wong Bani Israel. Bani Israel maca kitab tapi gak ngereken isine. Maka Allah mengatakan koyo apa Bani Israel itu? Koyo Kalde. Ya, 62 ayat 5. Jadi orang Bani Israel ahli kitab itu diberi kitab. Sesungguhnya kitab itu disuruh untuk dibaca, diamalkan. Monggo Bapak, 62 ayat 5. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas menerangkannya, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti kerajaan yang membawa kitab-kitab yang terang. Sangat buruk perumpamaan kaum yang membesarkan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman.
ayat ini ditujukan kepada orang-orang ahli kitab Bani Israel. Tetapi ayat ini ibarat karambol. Karambol itu buah tak selentik rono ngeban. Ibu, bapak pernah tahu permainan karambol ya? Ayat ini saya kira karambol tidak hanya untuk Bani Israel toh. Memang ayatnya ini untuk Bani Israel, tapi saya bawa kepada umat Islam. Orang Islam diberi kitab oleh Allah, namanya Al-Qur'an. Kalau orang Islam tidak memanfaatkan Al-Qur'an seperti yang diharapkan oleh Allah, cuma didelet tok nanggonin dhuwur, maka umat Islam bodoh seperti keledai. Na'udzubillah. Masih banyak ayat-ayat yang seperti itu, masih banyak. Artinya rene tapi ngeban rono, banyak. Baik, wala tanazza'u wala tafarraqu, jangan berpecah belah ya. Tetapi yang dipertontonkan kita dalam keseharian oleh politisi, pimpinan partai, justru yang nampak adalah pecah belah. Padahal iku wong Islam. Padahal iku wong Islam. Di sini loh, maka Allah bertanya, afala takilun? Apa kowe ora mikir? Afala tadzakarun? Dan sebagainya. Di sini Bapak. Maka kalau perpecahan di tubuh umat Islam, di tubuh partai-partai yang sesungguhnya itu banyak membawa nama Islam, terus masih seperti ini pecah belah, jangan berharap untuk mendapatkan kemenangan. Jangan berharap nanti untuk berkuasa kemudian bisa merubah situasi. Padahal saya katakan ini sudah injury time ya. Waktu-waktu terakhir ini. Gampangnya kalau pemilu 2024 nanti gagal, umat Islam tidak menjadi pemenang, sangat mengkhawatirkan Indonesia menjadi komunis. Nah, baik, poin ke-6 masih di ayat itu tadi. Poin ke-6 kenapa? Sabar. Sabar ini luas. Sabar ini tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah. Walaupun orang-orang tidak melaksanakan, ayo kita istiqomah melaksanakan perintah. Itu namanya sabar. Yang kedua, sabar tetap menjauhi larangan Allah. Walaupun orang-orang melanggar, kita jangan ikut melanggar. Itu namanya sabar. Dan yang ketiga, namanya sabar itu apabila diuji oleh Allah dengan satu ujian apa saja, nah jangan putus asa. Diuji dengan perekonomian, diuji dengan kesehatan, diuji dengan. Tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Selama kita ini hidup pasti diuji oleh Allah. Di dalam rumah diuji, di tempat kerja diuji, di masyarakat diuji. Pendek kata, selama kita hidup ada ujian. Dan oleh karena itu satu saja, kalau kita menghadapi ujian harus lulus. Ujian apa saja harus lulus. Sabar ya. Beda dengan sabar saya baca di Alkitab. Yesus bersabda, apabila kamu ditampar pipimu yang kiri, maka berikan pipimu yang kanan. Dan memang maksudnya ya sabar itu begitu. Nek kamu dijati aja bales, maksudnya gitu. Tapi nek diartikan secara harfiah, apabila kamu ditampar pipimu yang kiri, nek menengah ya penceng, maka berikan pipimu yang kanan, plek balik. Ini arti harfiah, tapi arti sebenarnya itu ajaran Yesus itu baik. Kalau kamu dijahati oleh seseorang, jangan kamu balas dengan kejahatan. Ajarannya Yesus ini sama dengan Quran loh ya. Ini buktinya firman Allah belum dirubah.
sama dengan Quran. Yang mana? 4133, coba lihat, atau 34. Surat Fusilat. Jadi ayat Al-Quran ini sama dengan salah satu ayat yang ada di Alkitab. Yesus berkata, apabila kamu ditampar pipimu yang kiri, berikan pula pipimu yang kanan. Artinya kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. 4134. Dan tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Tolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Nah, ayat-ayat ini luar biasa ya. Loh, kok ada kesamaan Pak antara Alkitab dengan Al-Quran? Itulah buktinya firman Allah belum dirubah oleh manusia. Firman Allah di dalam kitab Taurat, firman Allah di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil tidak beda dengan Al-Quran selama ayat-ayat itu tidak dirubah oleh manusia. Tapi kalau sudah dirubah ya beda. Nggak ada contohnya ayat babi itu loh. Kita orang Islam tahunya kan babi itu haram menurut Quran ya. Padahal menurut Alkitab babi itu haram. Jadi menurut Alkitab, menurut Injil, babi itu haram. Dan lagi babi, sekalipun kukunya terbelah menjadi dua, tapi karena ia tidak mama biak, maka haram ia kepadamu. Jangan kamu makan akan dagingnya, dan jangan kamu jamak akan bangkainya. Itu Injil. Jadi menurut Injil babi itu haram. Lu wong Kristen kok sik mangan babi, Pak? Gragas iki oleh. Waca niki kitabe. Ayo waca niki kitabe. Tapi bingung dia. Menurut ayat itu babi haram. Tapi menurut ayat yang lain, yang ajarnya Paulus, tidak apa-apa. Ya kebetulan saja Ibu Bapak, saya memang bidang saya itu Kristologi. Memang bidang saya itu perbandingan agama Islam dan Kristen. Jadi saya kalau ngajar itu ya tema-tema saya ya, itu. Ya, jadi membandingkan antara Al-Quran dan Alkitab, membandingkan antara Islam dan Kristen. Dan itu tidak melanggar aturan. Kenapa? Ada payung hukum. Ini payungnya Pak, bukan payung dalam arti itu. Artinya payung hukum itu ya, sudah ada aturannya ya. Contoh, dulu ada namanya IAIN, sekarang namanya UIN. Di IAIN itu ada bermacam-macam fakultas. Salah satu diantaranya Fakultas Usuluddin. Apa Fakultas Usuluddin itu? Di fakultas itu diajarkan tentang perbandingan agama. Itulah payungnya, resmi. Nah, jadi mempelajari perbandingan agama itu resmi. Nah, bukan mengejek, bukan mengolok-olok, dibandingkan Qurannya apa, Injilnya apa, dan seterusnya. Andai kata hati betul-betul dibuka oleh Allah, penganut-penganut ya, pengikut-pengikut sahadat semua. Tapi namanya manusia walaupun salah terus kadung angel ninggal. Baik, belum selesai ini, baru poin 6 ya, baru poin 6. Saya lanjutkan poin ke-7. Jangan sombong. Poin ke-7, jangan sombong. Poin ke-8, jangan riak. Poin ke-9, jangan menghalang-halangi orang dari jalan yang benar. 7, 8, 9 ini dalilnya surat 8 ayat 47. Dan jangan kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung
janganlah kamu keluar dari rumahmu dengan angkuh, sombong. Orang sombong ini macam-macam, mergo akeh pendukungnya. Sombong. Alah, kono didukung 3, aku didukung 7. Sombong lho. Ustadz siapa? Alah, ustadz iku kecil. Ustadku profesor doktor Panji Gumilang. Umpamane. Jangan kamu keluar dari rumahmu dengan angkuh, sombong. Ingat ibu, bapak, perang Hunain. Perang Hunain. Umat Islam jumlahnya banyak. Tapi karena waktu itu kaum muslimin sombong, maka dalam perang Hunain kaum muslimin mendapat kekalahan karena sombong. Rumangsane akeh mesti menang, belum tentu. Karena sombong. Buka surat 9 ayat 25. Ya. Jadi Allah sudah nerangkan semuanya. Ya. Tinggal kita mau mencari ini loh, dan kemudian mau mengikuti. 9:25. Silakan. Iya. Itulah kejadian. Ingatlah ketika perang Hunain, merasa pengikutnya banyak. Kalau Allah sudah mentakdirkan kalah, ono aja jalarane. Ibu bapak yang saya hormati, bisa jadi ketika pemilih masuk ke ruang untuk memilih nyoblos ya, gambar yang ada dibuat surem oleh Allah. Yang dinampakkan cuma satu wajah. Boleh jadi itu dari percetakan terang semua, tapi ketika dibilik gak ketok, sing ketok masih jitok. Ini bukan khayalan. Saya di Lamongan pernah terjadi pilihan lurah itu. Di desa itu jagung, padi, kan gitu kan ya? Tidak orangnya, tapi masyarakat tahu. Oh, jagung itu fulan, oh padi itu fulana, dan seterusnya. Orang yang dari rumah sudah berkehendak nyoblos jagung karena jagung. Ternyata di dalam kau nak jagungnya. Bisa jadi. Jadi kalau Allah mentakdirkan gak ketok ini. Makanya jangan sombong. Perang Hunain, kaum muslimin banyak jumlahnya, tapi merasa sombong, kalah. Nah, sebaliknya dalam perang Badar, jumlah umat Islam sedikit, tapi Allah menjadikan menang dalam perang Badar. Mengapa? Allah menolong umat Islam. Dengan cara apa? Dikirim malaikat. Pasukan kaum muslimin ditolong malaikat gak ketok, dia malaikatnya gak ketok. Tapi musuh melihat ada banyak malaikat yang nyerang mereka. Persis Idul Fitri tahun berapa di Indonesia? Ambon. Ketika umat Islam diserbu oleh orang-orang Kristen, lari tunggang langgang. Tidak ada tempat lain untuk mencari selamat kecuali masuk masjid. Maka umat Islam masuk masjid. Mereka tetap mengejar. Tahu-tahu balik kanan, lari tunggang langgang mereka. Esok paginya beredar berita. Mengapa? Kok mereka lari tunggang langgang kembali? Mereka melihat pasukan putih nyerbu mereka. Siapa dia? Malaikat yang dikasih Allah. Itu hak, ini terjadi Ambon.
Ini terjadi perang Hunain karena umat Islam sombong kalah. Kejadian yang pernah terjadi di Quran itu terjadi lagi hari ini dan besok. Maka hari ini juga sama. Jangan kamu sombong karena pengikutmu banyak. Jadi saya di Lamongan sudah pernah ngalami itu. Pilihan lurah, padi, jagung, apa satunya 3 itu. Gak ketok, sing ketok masih citok. Nah, baik, ya Bapak, saya hormati. Yang kedua, jangan riak. Poin 8. Berbuat hanya ingin mendapat pujian manusia. Jangan riak. Sampai orang sholat itu loh dikatakan celaka. Wailul lil musallin alladzina hum yuraun. Karena sholatnya riak. Amal ya gitu, tidak diterima oleh Allah karena riak. Termasuk perang menghadapi lawan, jangan riak. Pendukungku akeh, koalisiku gak goyang malah ketambahan. Dilungkas ketambahan arek Pacitan. Ngapunten ya wong Pacitan nih. Soal pisan kula nggih Pacitan. Mantu saya nomor 5 dari Pacitan. Nah, baik. Terakhir, jangan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Makmurkan masjid ini. Dorong manusia berjalan untuk makmurkan masjid. Jangan malah dihalang-halangi. Gimana cara menghalangi supaya masjid tidak makmur? PPKM. Masih ingat Ibu Bapak PPKM? Sepi nggih masjid nggih. Sing rame apa? Bandara, singkek-singkek teko kabeh ku. Masuk lali sampean. PPKM sing sepi masjid. Sing rame bandara. Cina-cina teko sak pirang-pirang iku. Saiki sak pirang-pirang lho ngene Kalimantan iki mriku. Ibu jangan hanya tahu jerone masjid tok, Bu. Ero njopo barang. Nek ero jerone masjid tok engko dikira perlu tahu luar. Cuma ini dicoba hati-hati. Baik. Terakhir, poin ke 10. Yakinlah akan pertolongan Allah. Ya. Yakinlah atas pertolongan Allah. Jadi tadi mulai iman, amal soleh, istiqomah, ingat Allah, taat dan seterusnya. Sekarang poin 10. Yakin atas pertolongan Allah. Ya. Banyak ayat yang menerangkan ya. Misalkan di surat 8 ayat 40 ya. Ayat terakhir, biasanya ayat terakhir. Surat 3 173 dan sebagian banyak ayat ya. Yakin atas pertolongan Allah. Kalau diurut mulai 3 123 Allah menolong dengan 3.000 malaikat. 125 Allah menolong lagi tambahan 5.000 malaikat dan seterusnya ya. Di surat 8 ayat 9 dan 10 ya, Allah menggembirakan kita dengan pertolongan itu. Dan termasuk yang selalu kita sampaikan, sesungguhnya Allah adalah satunya pelindung saya, penolong saya. Yakin pertolongan Allah ya. Selagi kita yakin akan pertolongan Allah, tapi dengan cara yang diajarkan oleh Allah tadi ya, 2969 tadi itu, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, tidak hanya sekedar merebut jabatan di dunia, bersungguh-sungguh di jalan Allah, mensejahterakan rakyat, dan agama rakyat ini benar-benar bisa nyaman. Terutama kalau saya ngomong agama rakyat, Indonesia ini mayoritas Islam, ya agama wong Islam. Sampai di sini Bapak? Nah sudah setengah 11. Mudah-mudahan kesempatan emas ya, kesempatan emas ya, jangan sampai luput. Iya, monggo. Iya. Ya, jadi sikap manusia terhadap Al-Quran itu ya. Itu ada ya. Ya.
ada yang tengah dan yang sudah. Ya. Terima kasih. Yes. Jadi itu pada tema sikap itu saya ada tema ya, macam-macamnya kitab suci dan sikap manusia terhadap kitab suci, temanya di situ. Orang Islam sikapnya terhadap Al-Quran bagaimana? Orang Islam sikapnya terhadap kitab yang lain bagaimana? Termasuk orang Islam sikapnya dengan Al-Quran sendiri ada 3. Zalimul nafsi, menganiaya diri. Dengan Quran malah berbuat nggak genah, nggak percaya. Ada yang pertengahan, tapi jangan bersikap 1 dan 2, ayo bersikap yang ketiga, pelopor untuk berbuat kebaikan. Jadi sikap kita orang Islam terhadap Al-Quran ada 3 ya. Menganiaya diri sendiri artinya dengan Al-Quran malah berbuat tidak genah, melanggar zalimul nafsi. Yang kedua pertengahan, ya kadang-kadang taat, kadang-kadang gak taat. Yang ketiga, nah, opor untuk berbuat kebaikan. Dan dijamin tuh di ayat yang lain itu, dengan Al-Quran itu kita tidak akan rugi ya. Insya Allah pada lain kesempatan saya akan buat tema lain ya. Ditolong kalau memang nanti ada, saya dihubungi agak jauh ya. Sampai di sini Bapak, mudah-mudahan sekali lagi kesempatan emas, mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan hati orang yang mengaku Islam ini benar-benar meningkat pada keimanan sungguh-sungguh dan mau beramal soleh, sehingga benar pemimpin Indonesia ini adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, seperti tadi pada awal, jamaah kita atau juga keluarga jamaah kita yang sedang diuji sakit, ayo semuanya kita doakan, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan hambanya, dan sesungguhnya hanya Allah yang Maha Kuasa untuk memberikan kesehatan kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu pula ya Allah kami mohon pertolongan. Saudara-saudara kami ya Allah sedang keuji ya Allah dengan sakit ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka ya Allah, dan Engkau satu-satunya zat yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan mereka ya. Sembuhkan mereka ya Allah dari sakitnya, dan berikan kesehatan kembali sehingga bisa beraktivitas untuk melaksanakan aturan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan Engkaulah satu-satunya zat yang Maha Kuasa untuk menolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.